Hello my lovely students, how are you this morning? I hope you are fine. Well, before we start our online learning today, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, we are going to learn about tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan keragaman sosial budaya di Indonesia dan manfaatnya. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Contoh-contoh pembangunan sosial: bidang kesehatan, bidang kesejahteraan, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang pertanian, bidang olahraga, dan bidang kependudukan. Contoh-contoh keragaman sosial budaya di Indonesia. Ada keragaman suku bangsa, misalnya suku Jawa, suku Bugis, suku Asmat, suku Ambon, dan lain-lain. Keragaman bahasa daerah, misalnya bahasa daerah Minang, bahasa daerah Sunda, bahasa daerah Madura, bahasa daerah Bali, dan lain-lain. Keragaman pakaian adat istiadat. Di sini boleh kita perhatikan, Nak. Inilah keragaman pakaian adat tradisional Indonesia yang mempunyai ciri khas daerah tertentu. Keragaman rumah adat tradisional. Di sini juga boleh kita diperhatikan beraneka ragam rumah adat tradisional Indonesia dengan ciri khas daerah tertentu. Keragaman senjata tradisional, boleh kita perhatikan gambar, Nak, seperti rencong dari daerah Aceh, ya Nak ya, keris dari daerah Jawa Tengah, dan lain-lain sebagainya. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukan menjadi pemecah pemersatu dan tidak menghalangi kerjasama, melainkan sebagai menjadi kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional Indonesia. Contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia. 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di mata dunia. 3. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan tetap terjaga. 4. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. 5. Sebagai sumber pengetahuan dunia atau wawasan. Manfaat keragaman sosial budaya bagi pembangunan nasional, yaitu belajar saling menghargai dan bertoleransi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga di dalam negara kita atau di dalam diri kita sendiri. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami keragaman di Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan bekerja sendiri dan kelompok. Keragaman di Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan kegiatan ekonomi. Meskipun keberagaman ini menimbulkan perbedaan, namun masyarakat tetap bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keragaman, namun tetap satu jua. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam suatu organisasi. Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang dimiliki dengan tujuan yang sama. Keragaman antar anggota menjadi suatu kekuatan dalam menyelesaikan masalah. Mari kita perhatikan gambar berikut. Perbedaan pekerjaan seseorang dengan kelompok. Mari kita perhatikan gambarnya, Nak. Manfaat keragaman dalam kelompok. 1. Dapat saling bertukar pendapat. 2. Kita belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari anggota kelompok lain. 3. Mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Tugas KI 4. Buatlah clipping dengan keragaman suku bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia. I think that's all for today. Before we the end of our lesson today, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for your attention. See you later.